Mari berbincang tentang kiat keuangan sehat dengan prinsip 5 jari sebagai solusi. Mari, Dr. Ardianto, kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang yang kemarin ya. Terima kasih Ya. Mbak Rini. Salam sehat 5 jari bersama saya. Ya, ini masih di kota Jogja ya. Masih di kota Jogja. pakai Blanton. Masih. Ya. Ya, jadi kemarin kita sudah ada 3 hal ya dokter ya. Nah, bangun tidur, masih di tempat tidur, tarik nafas yang panjang, tidak usah tergesa-gesa, nikmati hari yang indah itu dengan nafas yang panjang, dengan penuh rasa syukur. Kemudian gerakan jari-jari tangan dan kaki, lalu kita miring kanan, miring kiri. Sekali lagi tidak boleh terburu-buru, nikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita dan bahagia. Selanjutnya dokter, nah ini kan sudah bangun nih. Apa yang harus kita lakukan? Yang simpel, yang mudah diingat, yang itu bisa menjadi investasi kesehatan kita. Ya, baik. Terima kasih. Jadi setelah kita sudah sadar bagus, nah sekarang kita mau senam sederhana, senam singkat ya, tapi efektif. Ini saya belajar dari guru saya waktu belajar akupressure di Malang 2009 yang lalu, dan sampai sekarang saya suka melakukannya setiap hari, yaitu dengan senam ayun tangan. Kita praktek ini dok ya? Ya, ini juga pernah ada satu buku tulisan almarhum Profesor Hendy tentang ayun tangan. Jadi gerakannya sederhana. Jadi kita berdiri selebar bahu, gitu ya. Nah, santai saja, badannya tegak gini. Lengannya rileks di samping badan, itu kita pandangan tegak gini ya. Kemudian diayun gini aja. Ini ayunnya kayak bandulan, bandulan kan santai, tapi diiringi dengan pernapasan yang panjang dan dalam. Sambil tarik nafas panjang dan dalam, kalau bisa tahan 1, 2, atau 3 detik akan lebih bagus, kemudian dihapuskan. Ini nggak usah harus dengan kekuatan begini, nggak usah. Santai aja ya? Santai saja. Nah, santai seperti bandulan, bayangkan gitu, sambil tarik nafas panjang dan dalam. Ya, ini sih kalau memungkinkan sampai 5 menit lebih bagus. Dan ini kalau usia berapa dok? usia berapa saja yang menonton? Lansia nggak apa-apa, lansia juga Oh, bagus sekali gitu ya. Termasuk anak-anak juga. Ya, ini akan mengaktifkan energi di dari tubuh ke lengan ya, dan sebagainya. Demikian juga mengaktifkan sistem limfa kita, ya, sistem peredaran kita, agar sistem imun kita akan lebih baik. Sederhana gini aja, ini akan tubuh akan terasa hangat. Nah, jika memungkinkan seperti ini, ketuk pinggang, ini 2 pinggang. Jadi kayak posisi sebelah depan ya. Berkakat pinggang ini kan? Ini langsung terasa panas. Tapi kalau ini dengan agak sedikit tenaga ya dok? Nah, cukupan lah. Nah, di daerah boyok ini. Nah, itu gerakan sederhana. Kalau memungkinkan Sekitar 5 menit juga. Ya, kalau nggak sampai 5 menit, semenit aja dah dulu. Yang penting, yang paling penting itu adalah rutin. Konsisten Ya, juga. terbentuk kebiasaan dulu, mulai dari 1 menit katakanlah ya. Seperti Just bilang ini ya. Dan lakukan dulu supaya menjadi habit ya. Nah, apa yang kita lakukan di tangan, kita lakukan juga pada kaki. Jadi kalau tadi ayun tangan, kita sekarang ayun kaki. Nah, kalau teman-teman belum terbiasa untuk ayun kaki begini, ya, boleh pegangan, takutnya untuk jaga keseimbangan kan? Keseimbangan. Ya, jadi hal yang sama kita lakukan pada kaki, gantian kaki kiri, kaki kanan. Boleh pegangan, boleh enggak, gitu ya. Nah, itu dari segi fisik yang kita perlu siapkan untuk menghadapi hari itu. Kemudian kalau misalnya cukup waktu untuk jalan, itu akan lebih baik, karena kalau kita jalan kan lingkungan kita lebih segar, ada cahaya matahari lebih bagus. Tapi sebelum jalan, saran saya sih konsumsi buah. Nah, minimal katakanlah 1 buah pisang atau beberapa potong pepaya gitu. Ini tidak dibatasi apa saja boleh ya? Boleh, apa saja. Tapi durian nggak boleh ya? Boleh aja kalau biasa makan durian. Ya, jadi intinya tidak ada pantangan untuk buah. Apa yang nyaman buat kita, karena tiap orang itu beda-beda. Sebelum jalan pagi sebaiknya sih ada sesuatu lah yang dikonsumsi dulu dengan air, kemudian silakan jalan. Ini kalau waktunya memungkinkan. Nah, ini masih rangkaian untuk persiapan aktivitas fisik ya. Ya kan kita selalu melihat
ada fisik kita, ada jasmani kita, ada juga di luar fisik jasmani. Nah, kalau untuk jiwa kan, kalau kesehatan itu menurut definisi WHO maupun juga di Undang-Undang Kesehatan kita, itu kan bukan sekedar sehat fisiknya, tapi juga sehat secara jiwa, spiritualnya, dan produktif gitu ya, produktif secara sosial. Jadi sebenarnya memang konteks kesehatan itu sampai ke tahap sana. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga akan berdampak ke sosial. Nah, itulah yang dimaksud dengan sehat. Jadi kalau sehat hanya ngurung diri aja ya tidak sehat dalam arti yang sebenarnya. Nah, supaya kita juga sehat secara jiwani ya, kalau saya sarankan sih tidak hanya untuk yang masih pelajar atau mahasiswa, kita pun juga perlu membaca buku. Nah, buku apa saja, karena itu juga akan membuka wawasan kita, ya, menjaga memori kita juga tetap awet. Nah, syukur-syukur kalau bisa memungkinkan sambil nulis buat ringkasan. Itu salah satu menambah ASEM gitu. Iya, makanya kalau kita lihat guru-guru ya, betul-betul guru ya. Nah, dosen itu biasanya memorinya agak langgeng ya, karena biasa membaca, biasa menulis, biasa mengajarkan. Nah, jadi itu hal yang penting juga untuk kita perhatikan di pagi hari. Katakanlah mulai dari 1 menit gitu ya. Nanti lama-lama karena kita 5, bukan cuma 1 tapi 2 menit, 3 menit sampai 5 menit. Lama-lama menjadi kangen. Ya, itu secara jiwani ya. Kalau secara rohani ya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, ya silakanlah lakukan ritual-ritual yang biasa kita lakukan setiap harinya di pagi hari. Nah, ini ibarat mesin yang mempersiapkan tubuh jiwa roh kita untuk menjalani kehidupan sepanjang hari itu akan lebih siap. Iya, terima kasih Dr. Adi. Jadi seperti mesin ya, jangan sampai cepat aus, belum waktunya. Kita harus bersosialisasi, karena itulah yang mewujudkan kehidupan kita, kesehatan kita menjadi sesuatu yang sangat indah. Terima kasih. Jangan lupa ya, buka channel Dr. Ardianto tentang kesehatan dan hukum ya. Mari supaya channelnya lebih berkembang lagi, dan juga channel ini Deborah Rini Limajari ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye, terima kasih.